Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Faizatun Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 20.11297 dari kelas Kemuhammadiyahan F. Di sini, saya ingin menyampaikan mengenai nilai-nilai Islami, ide atau gagasan pembaharuan, serta bukti pemikiran maju Kiai Ahmad Dahlan berdasarkan film Sang Pencerah yang saya tonton. Baiklah, langsung saja. Mulai dari masa kecil sampai beranjak dewasa, di desa tempat tinggalnya, Muhammad Darwis, nama kecil dari Kiai Ahmad Dahlan, sering memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang bagi beliau sendiri keluar dari aturan Al-Quran juga sunnah Rasul. Contohnya seperti memberikan sesajen. Beliau pun tidak menerima hal tersebut. Pada umur 15 tahun, beliau berniat ke Mekah untuk menunaikan haji dengan tujuan mendalami Islam dan akhirnya keinginan tersebut pun terwujud. Sampai akhirnya nama beliau berganti menjadi Ahmad Dahlan. Lalu setelah wafatnya sang ayah, Ahmad Dahlan diangkat sebagai khotib Masjid Besar Keraton Jogja. Beliau berdakwah di depan para jamaah mengenai Islam yang sebenar-benarnya. Tidak ada sesajen dan hal lainnya dalam Islam itu sendiri. Perubahan pun mulai terlihat. Mulai dari cara mengaji yang awalnya sang guru yang menentukan topik, Ahmad Dahlan mengganti menjadi murid-muridnya lah yang bertanya dan sang kiai akan menjelaskan. Selain itu, beliau juga membetulkan arah kiblat, memulai dari Masjid Besar sebagai patokan. Dimulai dari pertemuan-pertemuan bersama kiai-kiai lainnya guna mendiskusikan hal tersebut. Meskipun tidak mendapat persetujuan, saat sholat berjamaah beliau tetap mempraktekkan arah kiblatnya sesuai pemikirannya dan diikuti oleh beberapa orang yang diantaranya adalah muridnya saat mengaji. Pada bulan Ramadan tahun 1890 di Langkar Kidul, milik Kiai Ahmad Dahlan mulai banyak jamaah guna menunaikan sholat raweh yang diimami Kiai Ahmad Dahlan sendiri. Jamaah di Masjid Gede pun menurun. Meskipun sudah mendapat surat tentang pembongkaran langgar bahkan sampai diancam, Ahmad Dahlan tetap istiqomah dan teguh pendirian terhadap pemikiran agamanya. Sampai-sampai pada malam harinya beberapa lelaki berbondong-bondong menuju Langgar Kidul atas perintah Kiai Khalil Kamaluddin penghulu Masjid Besar Kauman bertujuan untuk membongkar langgar secara paksa dan terjadi kegaduhan. Akibat putus asa setelah dibongkarnya langgar, Ahmad Dahlan berniat pergi meninggalkan desa bersama istri juga anak-anaknya. Namun beruntung karena bujukan, beliau mau kembali ke desa. Pendirian kembali langgar pun dimulai dengan bantuan anak murid serta keluarganya, dan berhasil. Lantas, pada tahun 1903, Dahlan kembali pergi haji dan saat itu bersama Siraj. 5 tahun kemudian pun berlalu. Pembaharuan lain pun kembali dimulai. Beliau bergabung di Putih Utomo. Langkah demi langkah dilalui hingga beliau mengajar agama Islam di sekolah government yang awalnya diberi kesempatan 1 kali mengajar. Keputusan itu tidak sia-sia, sebab berujung lancar sesuai kemauan hingga beliau mengajar di sana cukup lama. Cobaan lain muncul. Keputusan masuknya beliau ke Budi Utomo mendapat konsekuensi berupa julukan Kiai Kafir. Namun berkat ketabahannya, beliau tetap tegar tanpa putus asa. Sampai pada suatu hari, beliau membuat madrasah ibtidaiyah dengan bantuan anak murid mengajinya. Saling berbagi kepada yang tak mampu pun beliau terapkan. Beliau juga memutuskan membuat perkumpulan melalui proses yang cukup rumit. Dan perkumpulan itu pun dinamakan Muhammadiyah. Meskipun mendapat pertentangan, seperti dari Kiai Khalil Kamaluddin Ningrat, penghulu Masjid Besar Kauman, akhirnya berkat rasa gigih beliau, masalah-masalah yang ada dapat teratasi, dan Kiai Ahmad Dahlan menetapkan tanggal 12 November tahun 1912 sebagai hari lahir Muhammadiyah. Mengenai semangat yang saya dapatkan yaitu semangat guna belajar agama lebih giat lagi juga menerapkan segala ilmu yang saya dapati selama ini. Lalu, jika Tuhan memberikan kesempatan kepada saya ingin mengajar anak-anak, sebab selain mendapat manfaat di dunia, pastinya akan berguna di akhirat kelak. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.